Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Ulfa dengan NIM 2400234. Di video kali ini saya akan menjelaskan mereview tentang manajemen perpustakaan dan digitalisasi untuk melengkapi tugas akhir. Di dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa manajemen perpustakaan dan digitalisasi yang diantaranya ada pengertian manajemen perpustakaan, konsep perpustakaan, fungsi perpustakaan sekolah, sejarah perpustakaan di dunia dan di Indonesia, Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024, Standar Utama Perpustakaan dalam Peraturan 4 Tahun 2024, pengertian koleksi perpustakaan, jenis-jenis koleksi perpustakaan, arti dan tujuan klasifikasi perpustakaan, arti dan fungsi katalogisasi perpustakaan, dan kesimpulan. Baiklah, yang pertama yaitu kita memasuki latar belakang dulu. Jadi perpustakaan itu merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung sebuah proses pendidikan dan pengembangan literasi. Sebagai pusat informasi, perpustakaan dituntut mampu menyediakan layanan yang efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Jadi untuk mewujudkan fungsi tersebut diperlukan manajemen perpustakaan yang baik, mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, hingga pengawasan. Jadi, manajemen yang terstruktur akan memungkinkan perpustakaan dapat mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki, baik koleksi, sarana prasarana, tenaga pustakawan, maupun layanan yang diberikan kepada pengguna. Jadi, perpustakaan sekarang itu udah nggak bisa lagi hanya mengandalkan cara-cara lama. Kalau dulu perpustakaan identik dengan rak, kayu, buku, berdebu, dan kartu peminjaman kertas, sekarang semuanya dituntut lebih cepat, lebih praktis, dan lebih modern. Di dunia pendidikan berkembang pesat, kebutuhan informasi makin tinggi, dan teknologi informasi makin bergerak lebih maju. Jadi, kalau mau perpustakaan harus ikut berubah, kalau enggak ya bakal ketinggalan jauh. Jadi disinilah pentingnya manajemen perpustakaan. Dengan manajemen yang baik, mulai dari perencanaan koleksi, pengaturan ruang, pelayanan pemustaka, sampai evaluasi perpustakaan, itu bisa berfungsi maksimal dan benar-benar jadi pusat belajar bagi siswa, guru, maupun masyarakat. Tapi di era digital seperti sekarang, um, manajemen perpustakaan nggak cukup hanya ngurus buku fisik saja, tetapi perpustakaan juga harus bisa menilai, memikirkan bagaimana layanan yang bisa lebih cepat, akses lebih mudah, dan koleksi lebih beragam. Oleh karena itu muncul kebutuhan untuk digitalisasi perpustakaan. Digitalisasi ini bukan sekadar memindahkan buku ke bentuk PDF, tetapi juga bagaimana sistem perpustakaan dibuat lebih modern, mulai dari katalog online atau opak, layanan peminjaman berbasis aplikasi, penyimpanan arsip digital, sampai penyediaan e-book dan jurnal elektronik. Dengan digitalisasi, penggunaan bisa cari buku tanpa harus datang langsung ke perpustakaan. Guru bisa nyiapin materi lebih fleksibel, dan siswa bisa belajar kapan saja. Pengertian manajemen perpustakaan. Manajemen perpustakaan adalah satu proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian seluruh sumber daya perpustakaan, baik koleksi, sumber daya manusia, sarana, maupun anggaran untuk mencapai tujuan layanan informasi secara efektif. Jadi menurut Sutarno, pengertian manajemen perpustakaan itu merupakan kegiatan untuk mengatur, mengelola, dan mengembangkan perpustakaan agar mampu memberikan layanan yang maksimal. Sedangkan menurut Leicester tahun 2003, manajemen perpustakaan itu adalah mengkoordinasikan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka. Yang kedua yaitu konsep perpustakaan. Perpustakaan sekolah adalah unit layanan informasi yang berada di lingkungan sekolah dan berfungsi mendukung kegiatan belajar mengajar. Jadi di dalam perpustakaan ini ada ciri-ciri
Yang pertama yaitu menyediakan buku pelajaran bacaan, penunjang, hingga referensi. Yang kedua akan terhubung dengan kurikulum sekolah. Yang ketiga melayani guru, siswa, dan tenaga kependidikan. Materi yang ketiga yaitu fungsi perpustakaan sekolah. Fungsi perpustakaan sekolah itu yang pertama yaitu sebagai fungsi edukatif. Fungsi edukatif itu menyediakan sumber belajar bagi siswa dan guru. Artinya perpustakaan itu sebenarnya pusat belajar tambahan buat semua orang di sekolah. Di sini siswa dan guru bisa cari buku pelajaran, bahan referensi, sampai informasi buat ngerjain tugas atau nyiapin materi. Jadi, perpustakaan itu akan membantu proses belajar biar lebih lengkap dan nggak cuma bergantung pada kelas saja. Yang kedua itu sebagai fungsi informatif, yaitu memberikan informasi yang valid dan berkualitas. Selain buat belajar, perpustakaan juga jadi tempat yang menyediakan informasi yang benar, akurat, dan bisa dipercaya. Jadi kalau butuh data di eh, pengetahuan baru atau informasi untuk tugas, perpustakaan itu adalah tempat yang tepat karena koleksinya udah dipilih dan dipastikan kualitasnya. Yang ketiga yaitu fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif ini akan menyediakan bacaan ringan dan hiburan yang mendidik. Artinya, perpustakaan itu bukannya cuma tempat serius yang isinya buku pelajaran semua, ada juga buku-buku ringan, cerita, komik edukatif, majalah, dan bacaan lain yang bisa dipakai untuk hiburan. Jadi, kalau siswa ingin refreshing tapi tetap dapat bermanfaat, perpustakaan bisa menyediakan pilihan bacaan yang menyenangkan. Yang keempat yaitu fungsi kultural, artinya menumbuhkan budaya literasi dan kecintaan membaca. Perpustakaan ini akan membantu membangun budaya membaca di sekolah dengan menyediakan berbagai jenis buku dan membuat suasana yang nyaman. Perpustakaan bisa bikin siswa terbiasa membaca, lebih cinta pengetahuan, dan makin terbuka wawasannya. Ini penting banget buat membentuk karakter siswa yang literat dan berpikir kritis. Yang selanjutnya yaitu tentang sejarah perpustakaan. Sejarah perpustakaan di dunia dan sejarah perpustakaan di Indonesia. Sejarah perpustakaan di dunia yaitu perpustakaan tertua yaitu perpustakaan Ashurbanipal yang berdiri pada 668 sampai 627 di Nivina. Perpustakaan itu ternyata sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum buku kertas seperti sekarang. Salah satu perpustakaannya itu ialah perpustakaan Ashurbanipal yang ada di Ninive. Isi bukunya bukan buku kertas, tapi lempengan tanah liat yang tertulis dengan tulisan paku. Walaupun kuno, perpustakaan ini menunjukkan bahwa manusia sejak dulu sudah punya kebutuhan untuk menyimpan dan mengelola informasi. Yang kedua yaitu zaman Yunani. Zaman Yunani ini ada Library of Alexandria yang super terkenal karena menjadi pusat ilmu pengetahuan paling besar di dunia saat itu. Di sana para ilmuwan dari berbagai tempat berkumpul belajar, meneliti, dan menulis. Bisa dibilang Alexandria itu adalah kampus raksasa pada zamannya. Yang ketiga yaitu pada abad pertengahan. Perpustakaan berkembang di biara-biara Eropa. Para biarawan menyalin buku-buku penting secara manual. Di masa ini, perpustakaan masih bersifat eksklusif dan hanya kalangan tertentu yang bisa mengaksesnya. Dan yang terakhir yaitu ada pada era modern atau pada masa sekarang. Jadi perpustakaan mulai terbuka untuk umum pada masa modern ini muncul sebuah konsep public library, yaitu perpustakaan yang bisa diakses siapa saja tanpa harus jadi bagian dari kerajaan, gereja, atau kelompok tertentu. Jadi inilah awal mulanya perpustakaan menjadi tempat belajar bagi masyarakat luas seperti yang kita kenal sekarang, yaitu seperti adanya digitalisasi dalam perpustakaan tersebut. Sejarah dan selanjutnya yaitu sejarah perpustakaan di Indonesia. Di Indonesia sendiri, budaya perpustakaan sudah
ada pada sejak masa kerajaan-kerajaan Nusantara. Jadi waktu itu banyak naskah-naskah kuno yang ditulis dari daun lontar atau kulit kayu dan disimpan secara tradisional. Jadi kegiatan menyimpan ilmu sudah berlangsung lama walaupun bentuknya belum seperti perpustakaan modern yang sekarang. Pada masa kolonial Belanda berdiri sebuah lembaga bernama Bataviasch Genootschap pada tahun 1778. Perpustakaan ini semacam pusat ilmu pengetahuan yang punya koleksi buku dan penelitian. Bisa dibilang ini adalah salah satu cikal bakal perpustakaan modern di Indonesia. Setelah kemerdekaan, setelah Indonesia merdeka, perkembangan perpustakaan makin pesat. Perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan perguruan tinggi mulai dibangun di berbagai daerah. Fungsinya semakin jelas, mendukung pendidikan, penelitian, dan literasi masyarakat. Jadi puncak sejarah perpustakaan ini yaitu pada tahun 1980. Berdirilah Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpurnas RI yang menjadi pusat pengelolaan perpustakaan di seluruh Indonesia. Perpurnas juga akan mengumpulkan karya-karya bangsa dan menjadi simbol kemajuan literasi nasional. Materi selanjutnya yaitu tentang Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024. Kita harus tahu dulu apa itu Peraturan Perpustakaan Nomor 4 Tahun 2024. Peraturan ini ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpurnas pada 22 Mei 2024 dan diundangkan berlaku sejak 4 Juni 2024. Peraturan ini menggantikan ketentuan-ketentuan lama, yaitu peraturan untuk SD, SMA, SMP, MTS, dan MA, dan lain sejenisnya yang sebelumnya diatur secara terpisah pada tahun 2017. Tujuan utamanya dalam Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ini akan memberikan pedoman baku standar nasional bagi penyelenggara pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di sekolah atau madrasah di seluruh Indonesia, baik dari SD sampai SMA atau SMK. Selanjutnya yaitu standar utama dalam perpustakaan dalam Peraturan 4 tahun 2024. Yang pertama yaitu ada standar koleksi. Standar koleksi itu ada kualitas dan variasi bahan pustaka, yang termasuk di dalamnya itu seperti buku teks, buku pengayaan, bahan non-teks, karya cetak atau rekam, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada standar sarana dan prasarana, ruang fisik, perabot, kenyamanan ergonomi, dan fasilitas perpustakaan. Standar yang ketiga yaitu standar pelayanan. Standar jenis pelayanan ini misalnya baca di tempat sirkulasi, layanan referensi, ada layanan literasi, waktu layanan, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi jika memungkinkan. Materi selanjutnya yaitu tentang pengertian koleksi perpustakaan. Jadi, koleksi perpustakaan itu adalah seluruh bahan pustaka yang dihimpun, diolah, dan disediakan oleh perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemustaka. Koleksi ini bisa berupa bahan cetak, non-cetak, maupun digital yang dipilih sesuai tujuan perpustakaan dan kebutuhan pengguna. Jenis jenis-jenis koleksi perpustakaan. Jenis-jenis koleksi perpustakaan menurut Bafadal tahun 2009, ia memaparkan beberapa jenis koleksi perpustakaan. Yang pertamanya itu ada bahan pustaka cetak. Ini ini adalah bahan yang paling sering kita temui. Pokoknya semua bahan yang berbentuk kertas dan bisa dibaca langsung, ini namanya bahan pustaka cetak. Buku teks seperti buku teks pelajaran, buku bacaan pengayaan, ensiklopedia, majalah surat kabar, laporan, dan karya ilmiah. Jadi intinya bahan cetak itu koleksi paling klasik dan paling sering dipakai.
Jenis yang kedua yaitu bahan pustaka non-cetak. Kalau bahan pustaka non-cetak ini bentuknya bukan kertas, tapi lebih ke benda fisik yang bisa dilihat atau didengar, seperti audio, kaset, CD, biasanya isi rekaman-rekaman ceramah, musik, edukasi, atau materi listening. Misalnya pada pembelajaran bahasa. Jadi kita itu akan menggunakan jenis bahan pustaka non-cetak ini yang berupa seperti audio, kaset, dan CD. Yang kedua yaitu ada video, peta dan globe, poster, gambar, karya grafis, bahan visual untuk memperjelas materi. Jadi intinya bahan pustaka non-cetak ini koleksi yang akan membantu belajar lewat suara dan gambar. Jenis yang ketiga yaitu bahan pustaka digital. Nah, ini koleksi masa sekarang ini cocok untuk sekolah yang sudah mulai digitalisasi. Contohnya seperti adanya e-book, buku digital yang bisa dibaca di HP atau di laptop, adanya jurnal elektronik, artikel penelitian yang bisa diakses online, kemudian ada repositori digital sekolah, tempat penyimpanan karya siswa dan guru secara online, database online itu adalah kumpulan data atau artikel digital yang bisa dicari lewat internet. Jadi intinya bahan pustaka digital ini koleksi digital yang akan memudahkan akses kita kapan saja dan di mana saja. Dan jenis yang keempat yaitu bahan pustaka visual. Koleksi dalam bahan pustaka visual ini gabungan antara suara dan gambar yang cocok untuk pembelajaran modern seperti adanya film pembelajaran, video, kita akan memaparkan video menjelaskan materi dengan cara yang lebih menarik. Ada slide dan transparansi atau PPT, biasanya dipakai untuk presentasi atau pembelajaran di kelas. Dan selanjutnya itu ada media pembelajaran interaktif, bisa berupa software, animasi, atau modul digital interaktif. Jadi intinya bahan pustaka visual ini, koleksi ini bikin belajar lebih hidup dan tidak akan membosankan siswa-siswa. Selanjutnya ada materi tentang kelas arti dan tujuan klasifikasi perpustakaan. Arti dari klasifikasi perpustakaan itu adalah sebuah proses mengelompokkan buku atau bahan pustaka berdasarkan subjek atau isi sehingga bahan yang topiknya sama diletakkan pada kelompok yang sama. Jadi, ketujuan dalam klasifikasi ini akan memudahkan penataan buku agar tersusun rapi dan teratur, akan memudahkan pemustaka menemukan buku yang mereka cari, akan menghemat waktu dalam pencarian bahan pustaka, akan mengelompokkan buku berdasarkan topik sehingga pengguna bisa menemukan bahan serupa dalam satu rak dan akan menjadi dasar pemberian nomor seperti untuk katalog dan penempatan raknya. Materi selanjutnya yaitu katalogisasi dan fungsi katalogisasi perpustakaan. Jadi katalogisasi itu adalah proses menyusun informasi bibliografis tentang suatu bahan pustaka yang kemudian dituangkan dalam bentuk katalog agar dapat digunakan sebagai alat temu di balik informasi tersebut. Menurut Sulistyo Dawasuki tahun 1991, ia menyatakan bahwa katalogisasi itu adalah sebuah kegiatan menyusun deskripsi, bibliografi, dan menentukan titik akses untuk mempermudah temu balik informasi. Yang selanjutnya yaitu fungsi katalogisasi. Yang pertama yaitu sebagai alat temu balik informasi. Artinya, katalog ini akan membantu pengguna mencari bahan pustaka, yaitu berdasarkan judulnya, siapa pengarangnya, apa subjeknya, tahun berapa terbitnya, dan nomor buku tersebut. Jadi, tanpa katalog, menemukan buku di perpustakaan itu akan sulit dan tidak efisien. Yang kedua yaitu akan memberikan deskripsi lengkap tentang bahan pustaka. Katalog juga akan menyediakan informasi standar buku tentang identitas buku itu, edisi buku itu, jumlah halamannya, siapa penerbitnya, ISBN-nya, dan series apa buku tersebut. Sehingga
pemustaka bisa menilai apakah bahan tersebut sesuai kebutuhannya atau tidak. Fungsi yang ketiga yaitu akan menyediakan titik akses. Katalogisasi ini akan menentukan titik masuknya seperti siapa pengarang, judul, subjek, dan ini akan memudahkan pengguna menemukan bahan berdasarkan berbagai kategori tersebut. Yang keempat yaitu akan menjadi dasar penataan bahan pustaka DIRA. Melalui katalogisasi, pustakawan bisa menetapkan nomor klasifikasi dan call number sehingga buku tersebut dapat ditempatkan secara sistematis di rak. Yang keempat yaitu menjamin konsistensi data perpustakaan. Dengan standar katalogisasi, setiap bahan pustaka akan dideskripsikan dengan cara yang sama, rapi, dan mudah dipahami. Dan yang keenam yaitu akan memudahkan pertukaran data antar perpustakaan. Artinya, perpustakaan tersebut bisa berbagi data bibliografis, misalnya melalui OPAC atau database bersama. Karena katalogisasi memakai standar internasional seperti AACR2, RDA atau Research Description and Access. Dan yang ketujuh akan memudahkan pertukaran data antar perpustakaan. Jadi kesimpulan pada materi ini adalah secara keseluruhan perpustakaan itu bakal jalan dengan baik kalau dikelola secara teratur lewat manajemen yang jelas, mulai dari merencanakan kegiatan, mengatur tugas, mengelola anggaran, sampai memastikan semua layanan berjalan dengan lancar. Perpustakaan sekolah itu punya peran penting sekali sebagai tempat belajar dan cari informasi, hiburan, atau juga membangun budaya membaca koleksi yang ada pun macam-macam, bukan cuma buku, tapi juga majalah, video, audio, sampai bahan digital seperti e-book dan jurnal online. Kalau dilihat dari sejarahnya, perpustakaan ini sudah berkembang sejak zaman dahulu dari perpustakaan Ashurbanipal dan Alexandria sampai perkembangan perpustakaan di Indonesia yang akhirnya punya perpustakaan nasional sendiri. Supaya koleksinya tetap bermanfaat, perpustakaan itu harus mengembangkan dan menambah koleksi yang sesuai kebutuhan siswanya dan gurunya. Jadi ada pengklasifikasian seperti DDC dipakai untuk mengelompokkan buku biar gampang dicari dan rapi di rak. Setelah itu ada katalogisasi digunakan untuk mendeskripsikan buku dan membuat titik akses seperti judul, pengarang, atau subjek supaya pengguna bisa menemukan buku itu dengan cepat. Jadi kalau semua proses ini jalan dengan baik, mulai dari manajemennya, koleksinya, klasifikasinya, sampai katalogisasinya, perpustakaan itu bisa jadi tempat belajar yang nyaman, lengkap, dan benar-benar membantu meningkatkan minat baca dan kualitas pembelajaran di sekolah tersebut. Sekian review penyampaian video review tentang materi dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.